Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Di zaman yang serba digital ini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, termasuk bagi anak-anak kita. Nah, mendidik anak dengan bijak di era ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara memberikan kebebasan dan menjaga batasan. Internet ibarat samudra luas yang penuh peluang, namun juga tak luput dari badai yang membahayakan. Nah, disinilah kebijaksanaan kita sebagai orang tua diuji. Bagaimana kita bisa mendampingi, bukan hanya mengawasi, membimbing tanpa mengekang, dan menanamkan nilai-nilai yang kokoh sebagai jangkar di tengah arus informasi. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana sebagai orang tua kita dapat mendidik anak-anak dengan bijak dalam menggunakan internet dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai landasan, sehingga kelak mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan tetap teguh dalam iman di tengah arus digital. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ahilman? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, tapi agak serak ya. Iya, ini konser terus. Luar biasa. Ini jamaahnya ada di mana-mana, Masya Allah. Mudah-mudahan Ahilman selalu sehat. Amin. Selalu memberikan manfaat luar biasa. Dan kita senang sekali loh. Di tengah kesibukan Ahilman selalu menyempatkan waktu ke gapai kemuliaan. Amin. Alhamdulillah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, bahasan kita adalah mendidik anak di era digital lah ya, di era internet. Kita juga sebenarnya, Ahilman saya harus belajar sih. Ahilman putrinya sudah 4 gitu ya, pasti lebih punya pengalaman banyak. Dan rasa-rasanya kita juga menjadi orang tua digital ya, era-era digital ya saat ini. Kira-kira ada batasan-batasan khusus nggak? Kita sebagai orang tua muslim harus mendidik anak-anak kita, itu tadi ya, tanpa harus mengekang, supaya tetap adaptif terhadap perkembangan zaman, tapi di sisi lain juga tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan semoga yang sedang sakit, yang sedang sulit, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang peran orang tua dalam mendidik anak, tentu ini adalah topik yang sangat relate dan relevan dengan keseharian kita. Di awal saya akan membuka dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu semuanya dalam keadaan fitrah. Setiap anak yang lahir itu seluruhnya dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Fa'abawaihi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka peran orang tuanya lah, peran lingkungannya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Dalam hal ini berarti kita harus paham bahwa peran orang tua itu dalam mendidik anak sangat penting. Peran orang tua itu dalam membersamai tumbuhnya anak itu sangat penting. Nah, maka stepnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama saya ingin mengajak pemirsa untuk mentadaburi Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di mana ayat ini adalah ayat yang berisikan perintah dari Allah kepada orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Kata kuncinya, sebagai orang tua, di awal solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Mohon maaf, Ahilman, Bamila, dan juga mungkin pemirsa,
Kadang kita sering lupa Mbak Mila ya. Suka lupa kita pengen punya anak yang soleh. Tapi kita lupa jadi orang tua yang soleh. Kita sibuk menyekolahkan anak kita di A, di B, di C dengan segala bentuk kurikulum pendidikannya. Tapi kita lupa mendidik kita sebagai orang tua untuk mendapatkan pendidikan jadi orang tua. Jadi ayah, jadi ibu, itu ada sekolahnya loh. Jadi suami, jadi istri, itu ada sekolahnya loh. Maksudnya ada pembelajarannya, ada ilmunya. Nah kadang-kadang mohon maaf, kita itu suka langsung loncat, ingin punya anak yang soleh, tapi lupa menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh. Maka di awal itu dulu kita pahami. Oke. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus paham posisi anak dalam hidup. Jadi ketika anak itu lahir, Mbak Mila, kemudian anak itu tumbuh besar di keluarga, ternyata Al-Quran menyebutkan anak itu punya 4 potensi. Punya 4 potensi posisi bagi keluarga, bagi orang tua. 1, anak bisa menjadi perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Sesungguhnya harta dan anak-anak jadi perhiasan. Yang kedua, anak bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Sebagaimana dalam doa sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adapun yang ketiga dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita nggak masuk yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga, seorang anak bagi orang tuanya bisa menjadi fitnah. Bisa jadi ujian bagi orang tuanya. Nah yang keempat, seorang anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. 1, perhiasan. 2, qurrata a'yun. 3, jadi fitnah. 4, jadi musuh. Kita coba ambil sesuai dengan topik kita pagi ini. Hadirnya teknologi. Hadirnya internet, media sosial, hadirnya sosial media, ini adalah bagian nikmat sekaligus ujian. Nikmat bagi kita karena dengan adanya teknologi, akses lebih mudah, komunikasi lebih lancar, yang jauh jadi lebih dekat, ya, yang kita susah mencari lebih mudah dicari. Hadhihi ni'mah, itu nikmat. Tapi di sisi lain, ketika teknologi ini, ketika kemajuan IT ini, sosmed ini tidak kita gunakan dengan baik, mohon maaf, boleh jadi ujian yang nyata bagi kita, khususnya bagi anak-anak kita. Nah, terus gimana peran kita sebagai orang tua? Saya beberapa kali hadir di sebuah seminar yang bicara tentang parenting. Khususnya untuk menyikapi arus teknologi yang begitu kencang. Ada satu materi yang menurut saya ini bagus ya. Jadi arus teknologi itu kita ibaratkan seperti derasnya arus sungai yang ada di samping rumah kita. Bayangkan pemirsa, Mbak Mila, ada rumah kita nih. Rumah kita itu terletak di samping sungai yang punya arus sangat deras. Kita punya anak. Kita tentu maunya anak kita tidak terbawa arus itu kan. Maka ada 3 opsi yang bisa kita lakukan. 1, kita nyuruh anak kita nggak keluar rumah. Karena kalau keluar khawatir ada arus sungai yang deras. Atau yang kedua, kita pagari rumah itu agar arus deras itu nggak masuk ke rumah kita. Atau yang ketiga, kita ajarkan anak kita berenang dengan sangat lihai, dengan sangat pandai. Kalaupun nanti arus itu masuk, anak kita bisa selamat daripada arus yang tadi. Kira-kira kalau Mbak Mila jadi orang tua dengan keadaan anak yang tadi, pilih yang mana? Yang pertama, bilang anak jangan keluar. Susah juga ya. Atau yang kedua, pagari rumah itu sepagar-pagarnya. Ditanggul. Atau yang ketiga, ajarkan anak kita berenang agar dia bisa melewati sederas apa air itu. Ya sebenarnya poin ketiga kan. Karena berenang adalah basic life skill yang harus dilakukan gitu. Selain itu, ya kadang-kadang ya kepikiran, aduh gimana ya?
bisa jadi yang kedua gitu, maksudnya sebagai bentuk preventif ya. Tapi kayaknya yang ketiga, ya yang ketiga sih bisa dilakukan. Ahilman dan mungkin juga pemirsa, pilihan kita mungkin sama. Kita memilih pengen yang pertama. Nak, kamu jangan megang IT sama sekali. Aduh. Kadang mohon maaf belajarnya sekarang pakai gadget. Kita bilang, nak kamu nggak boleh lihat laptop, nggak boleh buka HP. Ya mohon maaf, anak-anak remaja kita sekarang ada belajar daring lah, ada belajar jarak jauh, kadang juga ngerjain tugasnya lewat gadget, lewat teknologi gitu. Kayaknya nggak mungkin untuk bilang bahwa jangan nyentuh sama sekali. Atau yang kedua, kita pagari, kita udah bikin passwordnya, kita udah bikin aturannya. Kadang mohon maaf, anak kita lebih pintar daripada kita. Lebih tahu cheatnya yang mana yang lebih cepat. Nah, lebih jago. lebih tahu kuota internet mana yang lebih dahsyat. Jadi menurut saya yang paling efektif mungkin yang ketiga aja. Kita ajarkan dia berenang, ajarkan dia untuk bermain di arus itu. Tapi kita kasih rambu-rambunya. Batasannya tahu mana, batasannya. do-don'ts-nya apa gitu ya. Nah, seperti apa cara melakukan ini mungkin nanti kita bahas. Betul, di segmen 2. Pemirsa, kita sudah dulu, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.